ini saudaraku ya. Tapi semangatnya masih menyala saudaraku. Wajah saya masih ceria kan saudaraku ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita harus senantiasa mengucap syukur. Karena mengikut Yesus Hamasiah, bahkan kalau harus kehilangan nyawa kita sekalipun, saya akan berikan. Gitu ya saudaraku. Jadi pernahkah saudaraku Anda hidup di dalam cap, di dalam labeling yang tidak seperti diri Anda? Pernah nggak saudaraku? Jadi Anda menjalani kehidupan yang begitu menyesakkan dada Anda. Karena apa? Karena Anda harus menjalani kehidupan yang tidak benar gitu loh. Tidak benarnya karena apa? Karena Anda difitnah, karena Anda sedang disudutkan, karena Anda sedang dipojokkan. Apakah Anda pernah mengalaminya? Nah, kalau Anda pernah mengalaminya, maka topik ini sesuai dengan Anda. Namun sebelumnya, maka penguatannya adalah saat kau dihina, saat lanjutannya adalah, bahkan kalau yang menfitnah itu, yang mengarang cerita tentang Anda itu adalah orang yang paling Anda sayangi, ya kan? Yang paling Anda harapkan, ya, yang paling melekat di dalam hati Anda. Gimana rasanya saudaraku? Pasti. Gimana rasanya saudaraku? Kata Iyola, apa bang? Sesak, oh iya, sesak kata Bang David ya, sesak hati kubu ya. Jadi seperti itu saudaraku, sehingga air mata kita pasti akan keluar. Sulit juga keluar ya, bahkan sampai nggak bisa menangis lagi ya. Oh, begitu ternyata curahan hatinya. Saya rasa Anda semuanya juga mengalaminya kan ya. Jadi saudaraku luar biasa, makanya lagunya jangan kau menangis, jangan kau bersedih, jaga air matamu, Yesus akan bertindak. Iya saudaraku, tidak mudah itu ya. Tidak mudah gitu kan ya, kecewa apalagi ketika dikasih tahu nama Elohim yang benar tidak mau terima. Iya, jangan ya, itu baru untuk nama Elohim ya kan. Untuk nama Elohim kita beritahu dia nggak mau, malah menghina, benar nggak? Nah, bagaimana kalau Anda tambah difitnah, tambah direndahkan, tambah dijelekan gitu, yang tidak seperti diri Anda tapi digambarkan itu, gitu ya saudaraku. Jadi Yesus cuma katakan begini, seperti yang kemarin firman-Nya. Di dalam apa kemarin? Yesaya 4 ya, bahwa setelah kekotoran Sion, begitu kan, kenajisan Sion ditahirkan, dibasuh, maka Sion akan muncul seperti emas yang
murni, dia akan memakai tudung kemuliaan. Jadi ditahirkan dari semuanya. Padahal Sion itu sebuah kota yang kudus, yang suci ya. Jadi dari kecilnya, dari mudanya, begitu dia tumbuh menjadi kota yang besar, itu tanpa cemar, tanpa noda. Itu saja harus dibasuh kembali, saudaraku. Baju yang sudah disetrika, sudah masuk ke dalam lemari, harus dikeluarkan lagi, diizinkan terkena sedikit debu, sehingga harus dicuci kembali. Jadi bagaimana Elohim kita itu benar-benar kudus, mulia, dan suci. Dan hari-hari ini adalah, saudaraku, hari tidak menjadi anak kecil lagi. Hari tidak boleh memikirkan lagi tentang hal-hal duniawi yang berlebihan. Dan kalau kita sudah bersepakat begitu ya, memutuskan mengambil keputusan keluar dari sistem, dia memang harus siap hidup tanpa pegang rupiah. Benar, saudaraku? Karena orang-orang yang masih mencintai rupiah pasti akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Gitu, saudaraku ya. Jadi kami di sini membiasakan untuk tidak memegang rupiah. Begitu ya. Nah, gara-gara rupiah itu membuat seorang anak dengan ibunya berantem. Gara-gara rupiah juga membuat saudara antar saudara kandung berantem karena berebut warisan, saudaraku ya. Imlong banget. Iya Bu, ya. Saya tidak tahu loh ya Bu ya. Ini tiba-tiba Bapak Yahweh memberikan saya cerita hari ini seperti ini, begitu kan ya. Dan hambanya ini juga punya pengalaman itu loh, saudaraku. Dari kecil, saya tadi waktu pujian diingatkan begitu. Karena saya harus mengupas bab ini, jadi Ruach HaKodes itu mengungkapkan kepada saya. Saya masih ingat sekali, pegel banget. Ketika saya kelas 6 SD mau naik ke 1 SMP, dan waktu di SMP itu. Jadi mama saya kalau marah kepada saya selalu bilang, dasar kamu anak pembawa sial. Saya kalau sudah digituin tersentak saya, saudaraku. Saya sedih sekali, saudaraku. Kenapa ya mamaku tidak pernah bahagia dengan diriku? Padahal aku itu juga selalu ranking, selalu dapat penghargaan, tidak juga mempermalukan. Tetangga-tetangga senang dengan saya yang rajin membantu, yang ramah. Tapi ketika dia marah, dia selalu berkata, dasar kamu anak pembawa sial. Nah, itu nempel, saudaraku. Namun ketika saya kenal Yesua, dan waktu itu ada seorang suster, karena waktu itu kan saya dibaptisnya di Katolik, namanya Suster Emma dengan Suster Teresiana. Suster Emma itu yang memberi saya pelajaran baptis, sedangkan Suster Teresiana itu kepala sekolah di tempat sekolahan saya, sekolah waktu SMP itu. Nah, itu mengatakan begini kepada seluruh anak-anaknya, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa kalian itu diciptakan oleh Bapa sangat istimewa? Kalian sangat istimewa, dan kalian adalah anugerah, kalian adalah berkat terbaik yang dikirimkan Bapa untuk orang tua kalian. Ketika suster itu menyampaikan hal itu, air mata saya satu-satunya satu kelas itu yang tak terbendung, saudaraku, tanpa isakan dan tanpa suara. Tapi suster melihat saya hanya ini ya, mengalir terus air mata saya, saudaraku. Dan suster ini diberikan kepekaan ya. Jadi dia menepuk punggung saya dan dia berkata, Diana, Bapa menciptakanmu untuk suatu karya yang besar. Percayalah nak, hidupmu adalah berkat. Hidupmu akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saya tambah nangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu tidak ada pembicaraan, tapi saya tanamkan di hati saya adalah pembawa berkat. Dan setiap orang yang bertemu dengan saya akan mengalami
berkat dan sukacita. Sehingga ketika mama saya marah dan mengatakan hal itu, saya perkatakan di dalam hati saya, tidak, aku bukan pembawa sial, tetapi semua orang yang bersentuhan diberkati, akan diberkati. Orang yang berurusan denganku akan diberkati. Yang baik tentunya ya. Kalau yang jahat ya terserah, penghakiman ada pada Bapa Yahweh. Saya diperlihatkan bagaimana saya melawan hal itu. Kemudian saya diingatkan lagi, dari sejak saya sekolah, sampai saya kuliah, sampai saya kerja, pasti ada namanya peran protagonis dan antagonis. Dan tokoh utamanya, tentunya saya, karena hidup saya kan. Kalau hidup Anda berarti tokoh utamanya Anda. Karena ini cerita tentang hidup saya, tokoh utamanya siapa saudaraku? Saya. Nah, ketika saya bercerita tentang diri saya, Anda ingat tentang diri Anda. Jadi nanti jangan sampai Anda berkata, wah Budian ini dirinya diceritakan, karena ini nanti masuk ke dalam firman-Nya. Entah dari mana nanti firman-Nya. Nah, jadi saudaraku, Anda mengingat diri Anda, saya mengingat diri saya untuk kita bersyukur. Karena ternyata kita telah melaluinya. Jadi saudaraku, difitnah itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Waktu saya ingat sekali itu kelas 3 SD. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 SD punya seorang sahabat namanya Siti Halimah. Nah, Siti Halimah. Siti Halimah selalu juara 1 karena Siti Halimah itu tekun saudaraku. Kalau saya itu enggak yang tekun begitu karena saya sekali dengar tuh langsung ini nancep begitu kan. Jadi saya enggak berpikir harus juara 1, tidak. Yang penting naik kelas beres. Tapi ternyata juga 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu rankingnya saudaraku. Tapi enggak pernah belajar. Kenapa? Sibuk main, sibuk kerja begitu. Kalau waktu masih kelas 3 SD sibuknya main saudaraku ya. Kalau sudah SMP ke atas sibuknya bekerja gitu. Karena saya bekerja mulai dari SMP. Nah, saudaraku, di situ saya difitnah sama teman-teman saya. Karena apa? Saya dituduh mencontek Siti Halimah. Sakit sekali saya saudaraku. Saya dapat nilai 100, Halimah dapat nilai 100. Katanya apa? Halah kamu bisa karena kamu nyontek. Nangis saya saudaraku. Saya nangis, saya pergi, saya gak mau dekat teman-teman saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya tidak mau terjadi ke 4 kali. Jadi saya memutuskan untuk Halimah, aku minta maaf ya, aku gak bisa duduk denganmu. Karena kalau aku duduk denganmu, nanti aku dikira nyontek kamu. Jadi saya duduk di paling belakang. Saya duduk di paling belakang, kemudian dari situlah saya terbukti bahwa saya tidak mencontek. Jadi saya tidak sakit hati, tetapi ketika mengalami masalah begitu, saya menunjukkan diri bahwa saya mampu. Bahwa hasil yang saya dapat ini, nilai yang saya dapat ini berdasarkan perjuangan saya. Justru sejak dari itulah malah saya disuruh duduk di depan meja guru sampai SMA, sampai kuliah. Kenapa? Karena jadi troublemaker. Troublemakernya kenapa? Gurunya belum ngomong, belum nerangin, saya sudah bisa. Saya sudah tahu. Jadi selalu menjawab. Teman saya nggak kebagian pertanyaan, saudaraku. Nggak kebagian menjawab. Jadi saya disuruh duduk, diem ya, di sini diem. Kamu catat ini untuk bapak, kamu catat ini untuk ibu. Selalu diperlakukan begitu saya saudaraku. Nah, dari situ waktu kecil saja sudah punya solusi begitu. Kemudian SMP tidak jauh dari itu gitu kan ya. Sampai kalau SMP itu difitnahnya gara-gara teman-teman yang cowok-cowok, ternyata banyak yang pada naksir. Ada 1 orang teman namanya Yuliana, panggilannya Nana saudaraku. Jealous, saking jealousnya. Saya itu puasa Paskah waktu itu, puasa Paskah dan puasa Paskah sehingga lapar. Nah, karena puasanya itu hampir 24 jam gitu ya, 24 jam. Saya lapar. Nah, pada waktu saya pulang itu ngejar bus saudaraku. Jalanan dari sekolah tuh turunan begini, kita ngejar bus yang berhenti supaya nggak ketinggalan.
Tapi sama dia kaki saya dijegal, saudaraku. Dijegal, tahu nggak dijegal, saudaraku? Jadi kakinya dia itu dibuat menghalangi saya berlari. Bayangkan lari dalam kecepatan tinggi mengejar bus dan keadaan lapar begitu, saya terjungkir-jungkir, saudaraku. Ada berapa kali itu terjungkir-jungkir sampai hampir di jalan, tepi jalan. Sehingga tangan ini sampai hari ini masih ada benjol begitu kan. Nah itu akibat itu, saudaraku. Saya nggak tahu apa masalahnya. Ternyata rebutan, saudaraku. Padahal saya nggak suka. Padahal saya nggak naksir juga gitu, saudaraku. Nah, akibat dari difitnah. Tapi saya tetap mengampuni. Saya bahkan tidak mempermasalahkan. Ketika dia diskors 2 minggu, saya bilang sama guru saya, jangan, kasihan nanti ketinggalan pelajaran. Jangan Pak, saya tidak apa-apa. Dia tidak sengaja. Saya bela dia, saudaraku. Meskipun tetap 2 minggu. Nah, yang terakhir saya loncat saja, SMU nggak jauh beda ceritanya. Waktu kuliah nggak jauh beda ceritanya, begitu kan? Jadi saya loncat sampai ketika saya dipersiapkan oleh Bapak Yahweh Elohim untuk siaran YouTube, memberitakan firman-Nya. Itu pun diterpa fitnah, dan fitnahnya itu dikarang dari seorang anak kecil yang dipercaya, ya kan? Sehingga seluruh bumi, seluruh pemirsa begitu difitnah semuanya, begitu ya. Saya dijelekkan, mudah sekali gini, wah luar biasa. Tetapi apa jawaban saya? Saya jawabannya hanya berdasarkan firman. Dan hari ini pun saya mengalami yang tidak jauh beda. Jadi kayaknya itu udah makanan sehari-hari. Jadi lagu ini tepat sekali. Jadi kalau saya mengalami, Anda pun pasti mengalami. Kalau saya bisa tidak sakit hati, Anda pun harusnya tidak sakit hati. Dan saudaraku, saat ini bahkan saya sudah memutuskan untuk tidak ada satupun yang bisa menghalangi pelayanan Yeshua HaMashiach. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pelayanan Yeshua HaMashiach. Kalau mungkin suatu hari channel ini tidak bisa, sekalipun kita akan buat video dan channel yang lain. Ya, saudaraku, saya sudah bilang begini karena saya sudah bersiap semuanya. Kenapa? Karena saya mengasihi, saya menyayangi. Tetapi apa yang saya sayangi dan apa yang saya kasihi belum tentu menyayangi saya dan mengasihi saya. Tetapi saya tahu 100%, 1000% bahwa saya adalah hambanya. Menjalankan misinya, menjalankan perintahnya, itulah orientasi kehidupan saya. Saya tidak takut kehilangan apapun di dunia ini. Saya lepaskan. Baik itu suami, baik itu anak, baik itu harta, baik itu posisi, baik itu kedudukan, atau siapapun. Tapi yang penting, jangan sampai saya kehilangan roh Yahweh Elohim di dalam hidup saya. Ya, meskipun saya sendirian di padang belantara, saya akan tetap memberitakan namanya. Bagaimana dengan Anda, saudaraku? Apa Anda punya cinta yang seperti itu? Saya bersyukur Ibu Ivon sayang sama saya juga sayang sama semuanya ya. Nah, jadi saudaraku ya, luar biasa Bapak membentuk hambanya ini. Dan hari ini saya hanya bisa berkata apa? Jangan kau menangis, jangan bersedih, jangan matamu, Yesus akan bertindak. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih, jangan matamu, Yesus akan bertindak. Iya saudaraku, jadi Anda harus kuat, saya juga harus kuat, gitu ya saudaraku ya. Yang paling menyakitkan kita adalah ketika
saudara kita yang kita sayangi, kita kasihi, bahkan tidak bisa mempercayai diri kita dan bahkan masih mempertanyakan diri kita. Benar bukan? Nah, jadi yang terpenting adalah jangan kau menangis, jangan kau bersedih, tiada air matamu, Yesus akan bertindak. Meskipun anak-anakmu meninggalkanmu, meskipun suamimu, istrimu meninggalkanmu, meskipun saudara-saudara kita meninggalkan kita, meskipun kita sendirian di dunia ini, jangan kau menangis, jangan kau bersedih, tiada air matamu, Yesus akan bertindak. Jadi seperti Raja Daud berkata, apapun boleh kau ambil dariku, asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih, tiada air matamu, Yesus akan bertindak. Nah, sekarang coba lihat sampai kanan kiri Anda, peluk mereka dan katakan, "Cayu, semangat, semangat, semangat," ya kan? Bapa mengasihimu. Dan coba katakan, kamu spesial, kamu berharga, ya kan? Iya, Yesus sangat mengasihimu, gitu ya. Saya punya teddy bear lagi nih di sini, belum pergi, dia senyum-senyum bersama Yola. Nah, saudaraku, mari kita buka firman-Nya ya. Intermezzonya, ilustrasinya sudah masuk. Sekarang apa ya yang mau Bapak Yahya sampaikan? Ya. Dalam menulis nasihat. Wah, luar biasa. Masih tentang saudaraku. Filipi, saudaraku, kebenaran yang sejati. Waduh, Filipi pasal 3, saudaraku, kebenaran yang sejati. Lupa menyalakan, menghidupkan, jadi saya akan baca ini saja. Dari TB ini ya, saudaraku ya. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Yahweh. Bersukacitalah, bersukacitalah semua orang yang mendapatkan perkenanan. Lagunya juga ada ayatnya, saudaraku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Elohim kita. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku untuk memberi kepastian kepadamu. Bentar ya, saya nyalakan ini saja karena saya pusing kalau pakai kacamata. Udah ada. Filipi 3. Ya, selebihnya hai saudara-saudaraku, kok hilang? Selebihnya hai saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Elohim. Bersukacitalah untuk menuliskan hal-hal yang sama kepadamu. Bagiku sebenarnya tidaklah menjemukan, tetapi bagimu itu pasti. Waspadailah anjing-anjing, waspadailah pekerja-pekerja yang jahat,
waspadailah penyunat palsu. Kalau di TB apa ya bunyinya? Coba ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Memang anjing-anjing. Berarti saya ganti ya. Hati-hatilah terhadap popo-popo. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Ternyata ada tukang sunat palsu, saudaraku. Yang belum sunat hati-hati ya. Nanti Ada sunat palsu. nanti nggak bisa nyunat dengan benar dia, saudaraku. Nah ini penyunat palsu, saudaraku. Jadi hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Jadi artinya apa? Pesuruh-pesuruh gitu ya, saudaraku. Penjaga-penjaga yang sesungguhnya bukan penjaga, tetapi pemangsa. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi ternyata ada banyak pekerja-pekerja juga yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Artinya apa? Pemberita-pemberita firman yang palsu. Karena banyak sekali yang palsu, saudaraku. Bahkan saya pun dikatakan palsu. Jadi saya kalau mendengar sesuatu yang negatif, saya berkata hore. Kenapa? Karena Yesus akan bertindak. Hore, hore, Yesus akan bertindak. Haleluya wa Elohim. Jadi saudaraku, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, yang penting bersuka cita. Apapun yang harus hilang ya hilanglah. Apapun yang harus kembali ya kembalilah. Apa yang ditentukan jadi milik kita, maka dia akan kembali. Tapi apa yang tidak ditentukan menjadi milik kita, maka dia akan pergi. Gitu ya saudaraku. Jadi apa? Jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Dia tahu matamu, Yesus akan bertindak. Oke, kita lanjutkan. Sebab kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Elohim. Sebaiknya Anda bersunat, bukan hanya bersunat lahiriah, tetapi juga rohaniah. Itu ya, terpenting di atas semuanya, sunat rohani kita ya. Jadi sebab kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Elohim. Kalau Anda tidak bersunat, berarti tidak bisa beribadah kepada Elohim. Tidak bisa dapat perkenanannya yang sempurna di dalam roh dan bermegah di dalam hamasiah. Jadi orang-orang yang tidak bersunat tidak bisa bermegah di dalam rohnya dan di dalam kepenuhan, kemuliaan, kekudusan Yesua hamasiah. Dan yang tidak bersandar di dalam daging. Jadi orang yang sudah tidak bersunat, kemudian bersandarnya kepada daging, ya, kepada kemewahan, kepada uang, kepada harta benda di dunia ini, terus memegahkan manusia, begitu kan, berharap bahwa manusia itu bisa melindunginya, bisa menjaganya, bisa menjadi tempatnya curhat, mencurahkan air matanya, maka ia semua akan kecewa. Kenapa? Karena ia akan kehilangan Yesua, saudaraku ya. Nah, sekalipun aku yang juga memegang keyakinan dalam daging, bila mana ada orang lain yang berpikir untuk bersandar dalam daging, aku lebih lagi, saudaraku ya. Jadi orang-orang duniawi ini bersandar kepada daging. Kalau ada uang aku aman, kalau ada uang aku selamat, kalau ada uang bereslah semuanya. Itu namanya bersandar kepada daging, saudaraku. Jangan lakukan itu, karena itu kesia-siaan. Sunat pada hari ke-8 bagi bangsa Israel, suku Benyamin, seorang Ibrani dari antara orang-orang Ibrani menurut Torah, seorang Farisi, berdasarkan semangat yang menganiaya gereja, berdasarkan kebenaran dalam Torah yang tiada bercacat.
Namun, apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap itu kerugian karena Hamasiah. Jadi ketahuilah anak-anakku, ketahuilah saudara-saudaraku, jadi uang, harta, benda dan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Jadi kalau engkau sudah dibawanya ke dalam jalan kebenaran, janganlah meninggalkan jalan itu. Kembalilah karena Bapamu menunggumu. Ya, seperti lagu anak bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya berbelu. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya susah penuh. Bapaknya memanggil, pulanglah anakku, Bapa rindu menunggu. Bentar saudaraku, panasnya untuk saya. Bisa tiba-tiba seperti ada debu masuk. Pada ruangan kami bersih sekali saudaraku. Oke, kembali. Tadi seperti apa saudaraku? Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya berkeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya susah penuh. Pemusiknya bingung karena suara saya jadi turun, saudaraku. Karena habis minum jadi turun. Kenapa demikian? Mungkin tekanan air hangat kali saudaraku ya. Jadi masuk rumus fisika. Ternyata air hangat menurunkan suara kita, saudaraku ya. Jadi di situ bapaknya memanggil, pulanglah anakku, Bapa rindu menunggu. Jadi tinggi sekali. Jadi saudaraku itu ya, bapaknya karena apa ini begini deh ya. Mungkin saya nyanyi lagu itu Yesus makasih kali ya. Jadi begitu keluarnya ya. Jadi bapaknya menunggu gitu ya di ladangnya begitu, kemudian sambil melihat ke gerbangnya, kali-kali saja anakku ini pulang begitu kan, kali-kali saja gitu kan. Nah, kali-kali saja, karena seorang bapak, seorang ibu itu selalu setia bagaimanapun bentuk dan rupa anaknya. Meskipun anak-anaknya sering tidak mengerti cinta orang tuanya, tetapi orang tuanya selalu mengasihinya. Ya, seperti bapak ini saudaraku, pulanglah anakku, Bapa rindu menunggu. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Nah, jadi semua keuntungan yang dulu kuperoleh, aku merasa bahwa semua itu adalah kerugian. Karena apa? Karena aku kehilangan waktuku bersama Hamasiah, bersama Yesua.
Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasyah, Yeshua, Elohim, yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah. Supaya aku boleh mendapatkan Hamasyah. Jadi melepaskan semuanya, meninggalkan apa yang lama, mengenakan apa yang baru. Satu tujuan di dalammu, Yeshua, menantikan kedatanganmu. Ayo, kalau sudah diajar, mari satu tujuan. Tinggalkan yang lama, tinggalkan yang akan menjadi sia-sia. Ayo satu tujuan, menanti kedatangan Yeshua Hamasyah. Dan aku boleh didapati di dalam dia tanpa memegang kebenaranku yang dari Torah, melainkan melalui iman Hamasyah. Apa yang mau disingkapkan di sini? Kiranya aku boleh dilihat, ditemukan Yeshua, bahwa aku ini dibenarkan olehnya berdasarkan imanku kepadanya, dan bukan dari aku melakukan hukum Taurat. Bukan karena pengetahuanku aku dibenarkan, bukan karena pengetahuanku, kehebatanku, prestasiku aku dilayakkan dan diterimanya, melainkan karena aku benar-benar beriman dan mengasihinya. Jadi biarlah kebenaran dari Elohim yang ada di hidupku ini atas dasar iman, ya saudaraku ya, untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya. Jadi selama ini yang diajarkan adalah apa? Yang di luar-luar ajarkan apa? Kita berdiri teguh di atas iman, kemudian kita mengenal kuasa kebangkitannya, namun tidak di dalam persekutuan penderitaannya. Kalau bisa nggak perlu ada penderitaan ikut Yeshua. Kalau bisa berkat terus mengalir dan melimpah, betul? Nah, yang diajarkan kebanyakan begitu bukan? Jadi nanti mau rapture, mau apapun kedatangan Yeshua, nggak usah melalui penderitaan dulu, ya kan? Nggak usah melalui kesukaran besar, karena kita pasti akan di rapture dulu, begitu? Yang diajarkan? Tidak. Gunung Batuku tidak pernah mengajarkan itu. Gunung Batuku selalu mengajarkan untuk bersiap. Rapture adalah bonus, ya. Tetapi mengalami masa kesukaran itu pasti jelas. Karena untuk apa coba Bapak kita memeluk kita, membawa kita ke rumahnya, kalau di tempat ini saja kita baik-baik saja kok, ya enggak? Masih nyaman, makan ini bisa, makan itu bisa, masih bergembira, ya enggak? Bapak masih melihat kita baik-baik saja, Eli masih melihat kita baik-baik saja. Jadi bagaimana mau turun? Benar enggak saudaraku? Nah, jadi mari kita bersiap. Apapun skenario yang ditentukan bagi kita, yang terpenting adalah bersiap bersatu di dalam penderitaannya, bersiap menghadapi penderitaan, bersiap martir, saudaraku ya, bersiap semuanya. Dan pekerjaan kami mentranslate sudah hampir selesai ya Nak ya, sudah hampir kelar saudaraku. Dalam 1-2 hari ini nanti pasti pembuatan video bisa lancar saudaraku ya. Itu nanti saya kupas habis semuanya tentang rencana pandemik berikutnya saudaraku ya, yang sudah dimulai gitu, yang sudah dimulai. Nah saudaraku, kalau kita tidak menderita maka kita tidak akan layak baginya. Kenapa? Karena Yeshua pun mencapai, Bapa Yahweh Elohim mencapai Samayim melalui penderitaannya. Benar? Bila mana aku benar-benar dapat mencapai kebangkitan dari yang mati, bukan karena aku sudah mendapatkannya atau sudah disempurnakan, tetapi aku mengejarnya. Kalau aku mengejarnya, kalaupun aku dapat menangkapnya, karena aku juga ditangkap oleh Hamasyah ya. Jadi kita harus selalu mengejar ya. Mengejar apa? Mengejar kekudusan, mengejar perkenanan saudaraku. Hari ini kita memasuki puasa hari
17. Besok 18 kali. Besok masuk ke 18, benar ya? Besok masuk ke 18 saudaraku. Dan ujiannya sudah begitu dahsyat. Sampai hari ini hambanya ini berkata, apapun yang mau kau ambil, ambillah Yesua. Tapi itu tidak akan menggoyahkan imanku kepadamu, ataupun memadamkan rohku untuk memberitakan namamu. Ya saudaraku, hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya. Tapi satu hal di satu sisi, dengan mengabaikan apa yang di belakang dulu, ternyata ada saudaraku ayatnya. Dengan mengabaikan apa yang di belakang, dan di sisi yang lain, dengan menjangkau kepada apa yang di depan. Wah, luar biasa ya. Meninggalkan apa yang lama, mengenakan apa yang baru. Satu tujuan di dalammu, Yesus, menantikan kedatanganmu. Aku mengejar ke arah sasaran. Itu kan tujuan kan? Satu tujuan. Sasaran kita apa? Hadiah panggilan luhur, panggilan yang mulia dari Elohim di dalam Yesua HaMashiach. Saudaraku, sekali lagi yuk. Meninggalkan apa yang lama, mengenakan apa yang baru. Satu tujuan di dalammu, Yesua, menantikan kedatanganmu. Haleluya Elohim. Oleh karena itu, seberapa yang sempurna, biarlah kita memikirkan hal itu. Dan jika kamu memikirkan sesuatu yang berbeda, Elohim akan menyingkapkan hal itu pula kepadamu. Maka dari itu kita harus lekat dengan Elohim ya. Lekat dengan Elohim saudaraku. Karena apa? Karena dengan melekat kepada Elohim kita, yaitu Yesus HaMashiach, maka roh itu akan memimpin kita saudaraku ya. Akan menyingkapkan kepada kita segala sesuatu yang kita pikirkan. Itu baik atau tidak, itu benar atau tidak. Tapi kalau Anda tidak melekat kepadanya dengan kerendahan hati, maka Anda tidak akan bisa menjangkau hadiratnya saudaraku ya. Bahkan akan kebalikannya, Anda akan ditimpa malapetaka saudaraku ya. Nah, meskipun demikian, sesuai dengan apa yang telah kita capai, berjalanlah dengan patokan yang sama. Pikirkanlah hal yang sama. Satu tujuan di dalammu, Yesus, menantikan kedatanganmu. Jadi saudaraku, kita harus satu tujuan saudaraku, menantikan Yesus HaMashiach. Tak boleh ada pikiran yang lain. Apalagi kalau kita sudah berkelompok di dalam satu kawanan, maka yang ada di dalam pikiran kita hanya satu: menantikan kedatangannya, menantikan kedatangannya. Pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya itu jadi lagu Yesus datang, itu pertanyaannya. Tersisa kamu undangan, sudahkah engkau siap? Pakaiannya, pakaianmu harus layak mendapat perkenanannya. Jadi pakaian kita harus bagaimana? Layak untuk mendapat perkenanannya. Jangan dinodai pakaian kita saudaraku ya. Karena apa? Anda di depan laptop sepanjang hari, Anda berada di depan HP sepanjang hari, dan Anda mencari hal-hal yang sia-sia untuk mungkin mendapatkan lebih banyak uang, untuk mungkin membangun relasi segala macam, dan semua orientasinya uang, duit. Semuanya itu sia-sia saudaraku. Itu pun tidak berkenan. Pakaianmu nanti menjadi tercemar, ya kan? Jadi pakaianmu harus layak
berneladan denganku. Satu pikiran, satu tujuan. Dan amatilah mereka yang hidup secara demikian, sebagaimana kamu menganggap kami sebagai contoh. Sebab banyak orang hidup yang sering kukatakan kepadamu, dan sekarang pun aku mengatakannya dengan menangis, sebagai musuh-musuh salib Hamasyah, yang kesudahannya adalah kebinasaan. Jadi musuh dari Hamasyah, endingnya apa saudaraku? Kesudahannya apa saudaraku? Kebinasaan. Begitu pula musuh-musuh Ruach HaKodes. Jadi melalui firman yang disampaikan hambanya ini, kalau Anda memusuhi, maka akan berakhir kepada kebinasaan saudaraku. Yang ilahnya adalah perut. Siapa yang ilahnya adalah perut saudaraku? Dan kemuliaannya ada dalam aib mereka yang memikirkan hal-hal duniawi. Jadi orang-orang yang memikirkan hal-hal duniawi hanya akan mendapatkan aib saudaraku. Aib di hadapan siapa? Bapa Yahweh Elohim. Sebab kewargaan kita berada di dalam surga. Hei saudara-saudariku, ingatlah kita adalah warga negara surga. Samain rumah kita, marilah kita nantikan Yeshua. Hai saudara-saudariku, kita adalah warga surga. Samain adalah rumah kita. Lupa saya nyiptain sendiri, lupa saudaraku ya. Jadi Samaim adalah rumah kita. Maka satukan pikiran, satukan visi, satukan hati, satukan tujuan, yaitu apa? Menanti kedatangannya, menantikan kedatangannya, menantikan kedatangannya, menantikan kedatangannya. Iya, itu harus diulang-ulang saudaraku, supaya tercetak di sini ya saudaraku, melekat di sini, melekat di sini, melekat di roh kita. Apa saudaraku? Menantikan kedatangannya, menantikan kedatangannya, menantikan kedatangannya, yang akan mengubah tubuh hina ini. Guys, masuk lu ke situ. Jadi kita menantikan Yeshua HaMasiah untuk apa? Untuk mengubah tubuh hina ini, tubuh fana ini, untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Serupa dengan tubuh kemuliaannya. Artinya tidak bisa menyamai tubuh Yeshua. Paham? Tidak bisa. Jadi kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, tetapi kelasnya berbeda dong dengan kelas Yeshua. Ya enggak? Karena Yeshua adalah Elohim. Kalau kita dirubah, dilayakkan, sudah bersyukur. Mungkin kalau Yeshua menyalanya seperti baterai alkalin, ya kan? Kita cukup baterai ABC, gitu saudaraku ya. Yang penting sama-sama menyala, bukan? Yang penting berkenan kan? Iya. Yang penting apa? Satu tujuan di dalamku, Yeshua, menantikan kedatanganmu. Ku menanti tubuhku diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ku menanti tubuhku diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya Elohim. Jadi malam hari ini ternyata Yeshua mengingatkan kita lagi, setialah di dalam proses, setialah di dalam penderitaan, setialah di dalam puasa dan pemurnian. Saya juga tidak menjadi kurus loh, tetap aja sama saja gitu kan ya. Jadi jangan takut untuk puasa, nanti saya kurus dan tidak cantik, enggak. Kecantikan kita tuh inner beauty. Jadi kecantikan yang di luar itu pudar,
make upnya hilang, ayo sudah kayak tomblok ya kan. Tapi kalau inner beauty itu, meskipun Mbah Tomblok sudah nggak ada, kita tetap cantik. Ingat ceritanya Mbah Tomblok yang dia jongkok di sungai kecil, kemudian saya lempar dengan batu, saudaraku. Lalu saya lari menuju ke kamar, malah sembunyi pura-pura tidur, saudaraku. Tidak bertanggung jawab ya, karena saya anak kecil waktu itu. Kalau sekarang nggak boleh gitu kan, gitu ya. Kalau sudah besar di atas 17 tahun, harus sudah bisa mempertanggungjawabkan semua perilaku, tindakan kita dan keputusan kita ya. Jadi saya baca sekali lagi, saudaraku, yang akan mengubah tubuh kita untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya, sesuai dengan daya kerja yang dengannya dia mampu bahkan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Maksud dari firman ini adalah kalau kita mau mendapatkan tubuh kemuliaan, maka kita harus hidup suci, hidup kudus dan berkenan. Nanti ketika kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, maka segala sesuatu sudah takluk di bawah kaki kita. Bahkan sekarang pun kalau Anda hidup benar dan hidup kudus, maka semuanya akan menuruti apa yang kita perintahkan, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi apa pesannya? Jangan kau menangis, jangan kau bersedih, biarkan air matamu, Yesus akan bertindak. Saat kau dihina, saat difitnah, saat kau dicaci, saat dipermalukan, jangan kau menangis, jangan kau bersedih, biarkan air matamu, Yesus akan bertindak. Saya selalu berkata begini kepada suami saya dan kepada siapapun, jangan pernah berdiri bertahan bersama-sama denganku kalau hatimu tidak bahagia, kalau hatimu menderita. Ya, jangan pernah, ya, jangan pernah. Ya, jangan pernah. Karena kalau engkau mengambil keputusan berdiri di sampingku, artinya hidupku adalah Hamasya, hidupku adalah Yesua. Sehingga penderitaan di dalam Yesua Hamasya, itulah jalan yang kutempuh. Sehingga jangan sampai merasa tersiksa. Apalagi saudara-saudaramu, orang tuamu, atau bahkan anakmu menjadi menghakimiku, begitu kan? Jangan, karena inilah hidup yang aku pilih. Hidupku adalah bagi Hamasya. Penderitaan dan kesengsaraan seperti apapun, itulah yang akan kulewati, asalkan aku bisa bersama Yesua Hamasya. Haleluya wa Elohim. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, Yesua Hamasya. Aku ada karenamu, aku di sini karena cintaku kepadamu. Hanya Engkau yang ku mau ya Yesua. Sehingga apapun yang harus ku hadapi, apapun yang harus ku alami, meskipun aku harus menangis dan berderai air mata, namun aku tetap meminta untuk bisa kuat berjalan bersamamu ya Yesua. Apapun boleh kau ambil daripadaku, asal jangan rohmu daripadaku. Kuduskan, sucikan di dalammu. Di dalam nama Yesua Hamasya kami bersyukur. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh Elohim, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan dan penyertaannya melingkupi kita. Di dalam nama Bapa Yahweh Elohim, Yesua Hamasya, Ruach HaKodes kami bersyukur. Amin, amin, amin.
lagi memberkati. Tuhan masih yang berkati. Selamat